video kali ini, kita akan membahas terkait materi tentang karakteristik dan manajemen keputusan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarnova, Prodi Akuntansi 2021, NPM 2141-2008. Keputusan adalah bagian penting dari hidup kita dan mempengaruhi sebagian besar aspek di dalamnya. Dalam presentasi ini, kita akan menjelaskan karakteristik keputusan, manajemen keputusan, dan pengaruh emosi dalam pengambilan keputusan. Pada slide kali ini terdapat 3 karakteristik keputusan. Yang pertama, rasional versus irasional. Keputusan rasional didasarkan pada logika, fakta, dan analisis. Contohnya, memilih produk dengan harga terbaik berdasarkan fitur. Keputusan irasional dipengaruhi oleh emosi, naluri, dan bias. Contohnya membeli barang karena terpengaruh oleh iklan meskipun tidak diperlukan. Yang kedua, situasional. Keputusan ini dapat bervariasi berdasarkan situasi. Misalnya, keputusan untuk makan siang bisa berbeda di rumah dibandingkan di restoran atau saat bepergian. Keputusan ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perspektif pribadi, pengalaman, dan konteks sosial. Yang ketiga, ada rentang pengaruh. Keputusan dapat memiliki rentang pengaruh yang berbeda. Beberapa keputusan hanya berdampak pada jangka pendek, sementara yang lain dapat mempengaruhi jangka panjangnya. Contohnya, memilih karir memiliki dampak jangka panjang, sedangkan memilih makanan hanya berdampak singkat. Keputusan mungkin dipengaruhi banyak orang dan membutuhkan pertimbangan hati-hati sebelum diambil. Slide selanjutnya, kita akan membahas pengaruh emosi dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang pengaruh emosi dalam pengambilan keputusan, dengan 3 jenis emosi yang berbeda. Yang pertama, emosi negatif. Emosi negatif seperti marah, takut, atau frustasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan cara yang tidak selalu rasional. Contohnya, seseorang yang marah mungkin cenderung membuat keputusan impulsif atau agresif tanpa mempertimbangkan yang matang. Yang kedua, emosi positif. Emosi positif seperti kebahagiaan, antusiasme, atau kasih sayang juga dapat mempengaruhi keputusan. Orang yang berbahagia mungkin cenderung lebih optimis dan terbuka terhadap resiko dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, emosi netral. Emosi netral atau ketidakpedulian cenderung menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan rasional. Dalam situasi emosi netral, seseorang mungkin lebih cenderung mengandalkan fakta dan logika dalam pengambilan keputusan. Penting untuk diingat bahwa emosi dapat memainkan peran dalam pengambilan keputusan baik secara positif maupun negatif, dan kesadaran akan peran emosi ini dapat membantu orang untuk membuat keputusan yang lebih tepat sesuai dengan konteksnya. Slide selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi keputusan. Apa yang harus diputuskan? Yang kedua, identifikasi kriteria. Apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan? Yang ketiga, penilaian alternatif. Pilih alternatif mana yang paling memenuhi kriteria tersebut. Yang keempat, keputusan dalam implementasi. Membuat keputusan dan merencanakan implementasinya. Metode dalam manajemen keputusan. Yang pertama, analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, peluang dan ancaman, yang mempengaruhi sebuah organisasi atau proyek. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merencanakan strategi dan mengatasi masalah yang muncul. Yang kedua, pohon keputusan. Pohon keputusan adalah alat visual yang digunakan untuk memodelkan berbagai pilihan keputusan yang mungkin akan konsekuensinya dari setiap pilihan. Ini membantu dalam analisis skenario dan memahami implikasi dari keputusan yang diambil. Dengan menggunakan pohon keputusan, manajer dapat memvisualisasikan berbagai jalur yang dapat diambil dan memilih yang terbaik. Yang ketiga, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data dan angka-angka untuk mendukung pengambilan keputusan.
Ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi tren, menghitung risiko, dan memperkirakan hasil dari berbagai keputusan. Analisis kuantitatif membantu dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada bukti empiris. Yang keempat, metode Delphi. Metode Delphi adalah teknik konsultasi yang melibatkan sekelompok ahli atau peserta yang mengeluarkan pendapat mereka secara anonim. Pendapat ini kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan kembali kepada kelompok. Proses ini berlanjut dalam beberapa putaran hingga konsensus mencapai tingkat yang memadai. Metode Delphi berguna dalam mengatasi ketidakpastian dan menggabungkan pandangan dari berbagai sumber. Berikutnya, tantangan dalam manajemen keputusan. Manajemen keputusan seringkali merupakan tugas yang menantang dan kadang-kadang membingungkan, terutama dalam situasi yang kompleks. Lebih sulit lagi ketika keputusan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan emosional, seperti memenuhi ketentuan waktu, mengelola informasi yang kompleks, dan menilai resiko dan mengantisipasi dampaknya. Baik, selanjutnya, kesimpulan, menerapkan metode yang tepat dan teknologi memudahkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan akurat. Rekomendasi, mendapatkan informasi yang lebih banyak serta meminta masukan dari tim dan ahli saat pengambilan keputusan strategis. Kolaborasi, mengelola kerjasama dengan tim, mendorong komunikasi yang efektif, dan memahami bagaimana konflik dapat membantu memperbaiki proses pengambilan keputusan. Berikut materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.